Saat pagi mulai muncul, Sukitman melihat ada satu tempat yang dipenuhi kerumunan yang dikelilingi oleh sekelompok orang di sebuah sumur sambil berteriak, "Ganyang Kabir! Ganyang Kabir!" Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di segmen yang baru yang mana bakal tayang setiap hari Sabtu. Makanya yuk diramein yuk dengan cara subscribe, like, comment, share video ini yang banyak. Segmen ini sendiri bakal bernama Darah Itu Merah Jenderal. Jadi dalam segmen ini kita bakal ngebahas tragedi-tragedi, the untold story, serta sejarah yang pernah terjadi. Di episode pertama ini ada sebuah kisah yang menurut gua kok bisa sih terjadi seperti ini. Ada satu orang saksi yang selamat dari tragedi Lubang Buaya. Seakan-akan dia itu sebagai jawaban lah atas apa yang terjadi di malam 30 September 1965. Ya, dia adalah Sukitman, agen polisi tingkat 2, seorang saksi hidup tragedi Lubang Buaya atau yang biasa dikenal dengan G30 SPKI. Namanya Sukitman, lahir pada tanggal 30 Maret 1943 di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Tapi siapa yang menyangka, Sukitman yang saat itu cuman lulusan sekolah rakyat atau zaman sekarangnya biasa disebut dengan sekolah dasar, menjadi saksi kunci dari peristiwa Lubang Buaya. Saat malam kejadian, Sukitman yang merupakan agen polisi tingkat 2 ini lagi bertugas buat jaga malam di tanggal 30 September 1965. Kebetulan malam itu lagi malam Jumat. Sukitman ditugasin tuh buat jaga guest house di Jalan Iskandar Syah, Jakarta, bersama rekannya Sutarso untuk menjaga tamu negara yang akan menghadiri ulang tahun ABRI tanggal 5 Oktober. Tapi menjelang subuh, sekarang ini udah tanggal 1 Oktober ya, 1965, Sukitman ini mendengar ada suara rentetan tembakan. Di situ Sukitman ini pengen mengecek tuh sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah, dia menduga-duga kalau saat itu mungkin aja ada perampokan. Pamitlah tuh dia sama temannya. Saya akan cek dulu ya, mungkin ada rampok. Jalanlah tuh Sukitman saat itu menggunakan sepedanya. Saat itu, ia membawa satu senjata yang ditaruh di depannya. Nah, hingga akhirnya dia mencapai ujung Jalan Iskandar Syah saat itu. Tapi di situ Sukitman benar-benar kaget karena kata dia suasananya saat itu benar-benar mencekam. Banyak sekali pasukan dan juga suara tembakan yang tidak berhenti-henti. Ya karena pada awalnya Sukitman ini cuma menduga-duga ya, oh mungkin ini ada perampokan. Tapi kok yang dia temuin malah mencekam kayak gini. Nggak lama, sialnya, keberadaan Sukitman ini langsung diketahui oleh sekelompok orang yang menggunakan pakaian loreng-loreng. Dan belakangan, Sukitman ini baru tahu kalau asal suara rentetan tembakan itu berasal dari rumah Jenderal D.I. Panjaitan. Di situ, Sukitman diperintahkan untuk turun dari sepedanya dan membuang senjatanya ke depan. Dia ditodong tuh dari kiri, dari kanan, dari belakang.
Matanya lalu diikat dengan menggunakan kain merah, serta tangannya juga diikat. Lalu dia dilempar, dimasukin ke dalam sebuah bus. Hingga akhirnya terdengar suara fluid dan bus pun berjalan. Saat itu Sukitman bingung sebenarnya ini ada apa sih dan dia ini mau dibawa kemana. Walau diikat matanya, Sukitman mencoba untuk mengingat jalan yang dilewatinya itu. Tapi ya cuma sampai awal aja, ia tahu. Setelahnya dia udah nggak tahu lagi lewat jalan mana. Singkat cerita, Sukitman sampai di suatu tempat. Lalu ikat matanya dibuka dan tangannya juga dibuka tuh ikatannya. Dan dia diseret menuju sebuah tempat. Saat lagi diseret itulah, samar-samar Sukitman mendengar ada suara yang mengatakan, Yani wis dipateni, yang artinya Yani telah dibunuh. Setelahnya, Sukitman ini dimasukkan ke dalam sebuah tenda gitu, dan dia tuh diperiksa gitulah. Mungkin kira-kira orang itu pengen tahu sebenarnya siapa sih Sukitman ini. Nah, saat Sukitman lagi diperiksa di dalam tenda inilah, dia melihat ada orang-orang yang lagi didudukin di kayak bangku gitu dengan posisi tangan terikat dan juga mata yang tertutup. Selain itu, dia juga melihat tuh di bawah ada orang yang duduk dengan menggunakan kimono dan juga ada yang berdarah. Setelah diperiksa di dalam tenda, Sukitman langsung dibawa tuh ke depan rumah sebagai tawanan. Nah, di sini yang menculik Sukitman itu melapor ke atasannya kalau Sukitman ini diculik karena diduga sebagai pengawal Jenderal D.I. Panjaitan. Saat pagi mulai muncul, Sukitman melihat ada satu tempat yang dipenuhi kerumunan yang dikelilingi oleh sekelompok orang di sebuah sumur sambil berteriak, "Ganyang kabir! Ganyang kabir!" Sambil orang-orang itu berteriak, Sukitman melihat ada tubuh manusia yang diseret lalu dimasukkan ke dalam sebuah sumur dan langsung disusul oleh rentetan tembakan peluru. Lalu Sukitman juga melihat tuh, ada yang masih hidup saat itu, mereka diseret dibawa ke depan rumah yang ada kayak bangku-bangku sekolah kayak gitu. Nah, ikatan tangannya dibuka dan juga ikatan matanya dibuka, tapi mereka posisinya masih ditodong dengan senjata. Sukitman melihat mereka itu sepertinya dipaksa untuk menandatangani sesuatu, tapi mereka tidak mau dan memberontak. Yang memberontak itu diseret dan dimasukkan lagi ke lubang buaya dengan memasukkan kepalanya terlebih dahulu ke dalam lubang, dan lagi-lagi disertai rentetan tembakan. Kejadian tersebut terjadi beberapa kali, dan setiap tembakan selalu diiringi dengan teriakan, "Ganyang kabir! Ganyang kabir!" Kengerian inilah yang akhirnya membuat Sukitman semakin ketakutan. Kalian mungkin bisa bayangin ya, kalau jadi Sukitman pada saat itu. Ketika kalian melihat ada orang-orang di depan kalian nih yang dibunuh satu persatu, kira-kira rasanya kayak gimana? Karena itulah Sukitman jadi gemeter ketakutan karena dia berpikir bisa aja nih setelah ini adalah giliran dia yang diseret dimasukin ke dalam lubang lalu disusul dengan rentetan tembakan. Di situ dia cuma bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aja karena emang dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan hanya dialah yang bisa menolong Sukitman saat ini. Di tengah rasa takut yang dialami oleh Sukitman, tiba-tiba aja ada satu orang pasukan Cakrabirawa nih yang datang ke arah Sukitman. Di situ dia mencoba buat nenangin Sukitman agar udahlah lo nggak usah takut gitu loh, karena kita ini sama-sama seorang prajurit. Kamu tidak usah takut, kita pengawal dan pengaman presiden. Beli kaos singlet pun sudah tidak bisa, tapi jenderal-jenderal ini yang menamakan dirinya Dewan Jenderal, jam dindingnya saja dari emas. Sukitman sebenarnya nggak mengerti apa maksud perkataan dari orang tersebut, tapi karena dia masih kengerian, ya udahlah, dia cuman manggut-manggut doang. Singkat cerita, sekitar sejam sampai 2 jam kemudian, di luar dugaan nih, Sukitman tidak ikut dibunuh. Malahan, senjatanya dibalikin lagi tuh ke dia, tapi sudah dalam keadaan yang rusak.
Ia diajak naik jeepnya Letkol Untung yang saat itu disupiri oleh Kopral Iskak. Mereka jalan tuh dengan diikuti truk-truk menuju ke Halim Perdana Kusuma. Masuk ke Halim sampai belakang daerah Kalimalang. Nah, truk-truk itu dijejerin tuh. Nah, di situ Sukitman ditinggal berdua doang sama Kopral Iskak. Saat sudah di malam hari, nah sekarang posisinya udah di Jumat malam berarti ya. Kopral Iskak ini ngajak Sukitman ke Lubang Buaya. Dan dari situlah Sukitman baru tahu kalau tempat pagi dia ditawan itu adalah di Lubang Buaya. Saat Sabtu pagi, pasukan yang tadinya pakai coklat-coklat sekarang berubah menjadi oren-oren. Lari ke sana kemari dengan kesibukan masing-masing. Hingga Sukitman ini ditinggal sendirian. Dan saat hari semakin siang dan panas, Sukitman ini merasa pusing. Dan dia masuklah tuh ke kolong truk buat tidur. Saat sedang tertidur itulah dia mendengar ada ramai-ramai suara tembakan. Tapi entah kenapa ya, Sukitman di situ posisinya udah mendengar tuh rame suara tembakan. Tapi dia kayak nggak mau bangun gitu dari tidurnya. Entah kenapa matanya itu kayak nggak mau kebuka. Emang udah jalannya kali ya. Hingga akhirnya Sukitman ini dibangunkan oleh Cakrabirawa 4 angkatan yang sudah memakai tanda pita putih di samping bajunya. Nah, Sukitman ini dulu pernah belajar arti dari pita putih tersebut, di mana itu artinya adalah tanda dari palang merah, yang artinya tidak mungkin sandera atau tawanan dibunuh. Saya polisi, dibawa oleh mereka dari Kebayoran ke Lubang Buaya. Kamu tidak tahu ada jenderal-jenderal yang dibunuh? Saya tidak tahu, yang saya tahu ada kabir-kabir yang dimasukkan ke dalam sumur. Karena itulah Sukitman langsung dikasih pita putih juga dan dibawa oleh pasukan Cakrabirawa tersebut. Di situ Sukitman ini kayak sempet bingung ya, sebenarnya pihak mana sih yang benar? Karena emang pas kemarin dia di Lubang Buaya, dia dikasih makan. Nah sekarang sama pasukan pita putih ini juga, dia dikasih makan. Wah. Dan di hari Sabtu malam itulah ia baru tahu kalau semalam itu yang dibunuh adalah para jenderal. Setelah diinterogasi dan memberikan informasi-informasi krusial, besokannya nih hari Minggu, Sukitman dihadapkan ke Komandan RPKAD, Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Dan setelah memberikan informasi lanjutan, akhirnya mereka berangkat tuh menuju ke Lubang Buaya. Sesampainya di sana, ternyata masih ada tuh pasukan yang menjaga area Lubang Buaya. Tapi, kapten di lapangan saat itu meneriakkan, "Pasukan yang ada, harap keluar, atau saya hancur leburkan." Gak lama pada keluarlah pasukan tersebut. Dan di situ Sukitman tuh awalnya sempat kesulitan ya mencari di mana sih sebenarnya sumur yang kemarin itu loh. Karena emang sumurnya itu kan udah ditumpukin sama daun, sama sampah juga, dan udah ditanamin oleh pohon pisang. Namun setelah dicari lagi, beruntunglah akhirnya lubang tersebut dapat ditemukan. Penggalian ini sulit dilakukan karena lubang sumur itu hanya pas untuk 1 orang dan proses penggalian pun memakan waktu yang cukup lama. Dengan bantuan kompi penyelam KKO di kedalaman 7 meter ditemukanlah sejumlah jasad. Keesokan harinya, Senin 4 Oktober 1965, penggalian jenazah pun dilakukan. Batang pisang, daun singkong, dan tanah yang secara berselang-seling menutup lubang akhirnya disingkirkan. Pengangkatan jenazah disaksikan langsung Maijen Soeharto yang didampingi oleh Direktur Peralatan Angkatan Darat, Direktur Polisi Militer Angkatan Darat, Direktur Zeni, dan sejumlah wartawan. Dan saat-saat mengharukan itulah baru diketahui kalau dalam sumur tersebut terdiri dari jenazah Jenderal Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan Letu Pierre Tendean. Sejarah memang sulit diduga. Sukitman yang lagi menjalankan tugasnya, tahu-tahu dia malah ikut terseret dalam peristiwa sejarah besar di Republik ini. Sukitman pun menerima penghargaan, yaitu pangkatnya naik menjadi agen polisi 1.
Bintang Satria Tamtama diperolehnya bertepatan dengan Hari Kepolisian 1 Juli 1966 dan Bintang Satya Penegak diberikan oleh Presiden Soeharto tepat di hari ABRI 5 Oktober 1966. Sukitman sendiri akhirnya meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus tahun 2007 dalam usia 64 tahun. Ia meninggalkan seorang istri, 3 orang anak, dan 7 orang cucu. Salah satu anaknya, Indra, tidak bisa menahan rasa haru. Sambil berurai air mata, dia menjelaskan kalau ayahnya sangat bangga karena selama hidup dapat berguna kepada bangsa dan negaranya. Itu dia guys, episode 1 Darah Itu Merah Jenderal yang berjudul Sukitman, Saksi Hidup Tragedi Lubang Buaya. Kalian bisa lihat sendiri ya di mana kisah ini tuh bener-bener nggak diduga banget kalau Sukitman akhirnya bisa selamat dari malam maut tersebut. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau menurut kalian ada yang salah, bisa banget langsung aja komen di bawah. Gue rasa cukup demikian ya episode Darah Itu Merah Jenderal pada kali ini. Dan kalau kalian punya saran nih atau pengen kita bahas apa di playlist ini, bisa banget komen aja di bawah. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.